Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la khala wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Pimpinan KJP Pak Sarino, yang saya hormati Pak SPI Wilayah, staf KJP, rekan-rekan PPA, karyawati, dan juga Mbak PKL yang berbahagia. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, gaspol. Ya saking kencangnya gasnya ngasih budet gitu. Alhamdulillah berarti sehat semua. Alhamdulillah. Teman-teman yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekian kalinya saya silaturahmi di K7 Banyumas. Memang kemarin saya rencanakan saya bareng dengan Pak Kelembagaan, Pak Gunardi, namun nggak tahu dia ada perubahan acara karena Kaperwil. Jadi biar saya duet dengan beliau. Jadi nggak banyak waktu, maksudnya saya sedikit aja. Teman-teman yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan. Intinya saya mengingatkan diri saya, mengingatkan teman-teman semua, sekaligus memotivasi diri saya juga, teman-teman juga semua. Karena secara prinsip saya dengan jenengan gak ada bedanya. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Iya, karena sama-sama karyawane, foto-foto kuliner, ya kan. Dari mulai direktur utama sampai ke PPA, hakikatnya sama. Sama apa? Sama-sama karyawan. Ya, cuma porsinya beda, posisinya beda. Ya. Kalau toh barangkali saya selaku staf DPS, dai motivator, ada yang ngomong dai motivator yang ngomong tok, ya wajar. Memang tugas saya harus ngomong, memberi motivasi diri, memberi motivasi teman-teman semua dan sebagainya. Ya. Ada yang ngomong seperti itu. Makanya saya memposisikan diri lebih banyak ke arah memberi motivasi, pembinaan dan sebagainya, termasuk di bidang pengawasan syariah. Teman-teman yang saya hormati, saya mendengar tadi disampaikan oleh Pak Pimpinan, luar biasa akhir tahun kita malah luar biasa juga. Kalau dipikir ya mumet, tapi jangan kayak mumet, orang kayak mumet bukan ada mumet gitu ya, disantai aja. Sudah dibahas masalah rencana kerja, belum nanti LPJ dan sebagainya. Itulah memang gambaran hidup seperti itu, Pak. Hidup dikatakan oleh para ilmuwan adalah seperti perjalanan. Kalau kita mau melakukan perjalanan, pastinya kan menentukan tujuan ya. K7 Banyumas dan cabang Banyumas kemarin piknik. Piknik kemana? Magelang, Jogja. Mestinya kan di planning. Mau kemana? Tujuannya mana? Kan seperti itu. Tujuannya ke Jogja, Magelang, acaranya ABCD, kemudian disiapkan, sudah direncanakan, disiapkan, kemudian sampai proses perjalanan. Ketika dalam perjalanan juga sama, ada kalanya enak, senang, mungkin ketika baru naik bis, guyon dan sebagainya. Tapi ketika lama-lama ngantuk, tidur, atau barangkali mungkin ada yang capek, ada barangkali ada resiko di jalan, mungkin ya secara umum lah ya, ada mungkin kendala di jalan, mobil mungkin barangkali bannya kempes dan sebagainya, atau ada sesuatu, ada resiko. Tapi tetap berjalan sebelum kita sampai pada tujuan. Dalam pekerjaan kita secara khusus kita punya tujuan. Apa yang kita tuju? Rencana kerja, ya kan? Berarti kita hidup di bawah track tujuan kita, bagaimana bisa merealisasikan rencana kerja kita. Caranya gimana terserah. Perusahaan sudah memberikan katakanlah masukan, memberikan rambu-rambu. Ini loh, kamu berjalan ke arah sana, tujuanmu harus tercapai sekian. Yang tujuan akhirnya adalah bagaimana RK tercapai. Selalu dievaluasi. Memang mudah, Pak. Kalau tadi katakan Pak Rino, K7 Banyumas cukup RK tahun 2005 190. Diasumsikan satu PPA 30 juta, 60 juta, 40 juta, dibagi rata-rata sehari cuma 500.000 tadi kan, atau satu bulan 500, kecil. Yo nek orang storting, yo nek orang CM, kecil Pak.
Tapi kan fluktuatif. Ketika mutasi buku 2 besar, otomatis PYD turun, ya enggak? Pasti. Starting besar mempengaruhi PYD. Lah sekarang orang tak tarik gue Pak, dan PYD gue ajak. Ya orang hasilnya tuh. Gak ada pendapat itulah. Ya. Maka harus bagaimana? Termasuk kita bagaimana menjalani hidup ini. Mestinya dalam diri kita punya konsep tujuan hidup apa sih? Saya mau ngapain hidup sih? Karena tujuan hidup secara real, diakui tidak diakui, pasti kita sampai pada titik akhir kita. Apa itu? Kematian, Pak. Dan mati bukan ending segalanya, hanya ending di dunia. Tapi kita akan melampaui, setelah di dunia akan masuk ke tujuan akhir kita apa? Di akhirat. Dan itu harus kita siapkan juga kan ya. Harus kita planning juga. Tapi kadang-kadang orang terbuai. Seperti dalam sebuah kisah yang pernah saya sampaikan juga barangkali, hidup itu digambarkan seperti penyelam pencari mutiara di dasar laut. Ada beberapa katakanlah penyelam mutiara diperintah oleh majikannya, oleh bosnya di atas kapal dan sampai ke tengah laut, kemudian diturunkan. Sebelum diturunkan dibekali semua peralatan-peralatannya ada, termasuk oksigen, tabung oksigen ada ukurannya kan, berapa ukurannya atau berapa itu ya, artinya kemampuan untuk di dalam dasar laut digunakan kira sampai berapa jam kan, seperti itu sudah ada atasnya. Kemudian ketika dia terjun ke dasar laut untuk mencari mutiara, punya satu tujuan, saya mencari mutiara sebanyak-banyaknya. Sama kita nyari kerja, nyari duit seakeh-akeh. Begitu kita masuk ke dalam dasar laut, ada tantangan, mungkin ada hiu, mungkin ada predator lain yang mungkin ganas, ada batu karang yang tajam, terjal dan sebagainya, yang ketika kena badan kita bisa aja terluka. Kemudian ketika kita sudah melihat tujuan kita, banyak mutiara yang luar biasa, yang indah dan sebagainya, kemudian mengambil mutiara itu, saking asiknya mutiara banyak sekali, kita saking asiknya lupa Pak, bahwa tabung gas yang kita gendong, yang digendong oleh seorang penyelam mutiara itu ada batas waktunya. Terlena dengan keindahan dasar laut, terlena dengan kita semangat nyari sesuatu, akhirnya ketika batas waktu ending akhir, wah ini ternyata gasnya kurang, oksigennya hanya tinggal 10 menit, maka dia cepet-cepet. Yang lain sudah pada kabur lari naik ke atas ke permukaan laut ya, untuk sampai karena tahu limitnya tinggal sekian menit. Ada yang mungkin terlena karena asik di dalam dasar laut sambil mengumpulkan kerang mutiara sebanyak-banyaknya. Tapi karena waktu tinggal hanya 10 menit, yang sudah pada ke permukaan laut, iyalah cepat-cepat tergesa-gesa. Saking tergesa-gesanya tak terasa Pak, kantong yang untuk tempat mutiara-mutiara itu ternyata bolong. Dia cepat-cepat sampai ke atas permukaan. Tak tahu sampai ke permukaan, naik ke kapal, dan terjadi habis semua, hilang semua yang mutiara yang dia kantongi. Yang terjadi apa? Kira-kira dia dimarahi oleh majikannya enggak? Yang di atas kapal. Pasti. Tugasmu apa sih? Kamu kan suruh nyari. Iya Pak. Nah, kamu kan diatur waktu, harusnya di deadline-nya. Kira-kira kurang setengah jam saya harus siap, kemudian membenahi, kemudian naik ke permukaan laut. Itu gambar seperti itu. Sama ketika hidup Pak. Ketika hidup punya tujuan. Kalau secara Islami kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu ibadah. Betul? Kuncinya seperti itu. Karena apa? Setelah mati, setelah kita pindah alam dunia ke alam akhirat, yang ditanya Allah bukan hasil mutiara kita, bukan hasil gaji kita, bukan hasil dunia kita, enggak kan? Yang ditanya pasti amal ibadah kita. Nah kalau kita selama ini, apalagi kita sedang ngejar dunia terlena, hanya mikir bagaimana supaya dapat banyak, supaya kaya, supaya sugih, supaya gajinya gede, sampai melalaikan tujuan yang utama. Sama seperti tadi,
ketika salah seorang penyelam mutiara dia sadar tinggal waktunya sedikit, kemudian tergesa-gesa sampai dia nggak kontrol, apa yang dia peroleh hilang semua, sampai kemudian pasti dimaki-maki sama juraganya, sama bosnya. Sama Pak, ketika gampang nanti ibadah nanti kalau udah tua aja, setelah tua dan sebagainya nggak taunya nggak ngerti, karena nggak tahu jatah waktu kita kan. Tahu-tahu malaikat Israel lebih awal datang, kita belum sempat untuk menyiapkan persiapan menghadap sang Khalik kita. Apa yang terjadi kan? Ketika kita nggak siap, kemudian yang ditanya adalah amal kita, ibadah kita nggak melakukan itu semua, ya pasti kita dapat murka Allah, apa siksa, neraka dan sebagainya. Artinya apa? Ini suatu konsep. Monggo kita dalam hidup, betul, secara pekerjaan kita harus punya perencanaan yang matang, punya konsep hidup yang matang, konsep pekerjaan yang matang, baik strategi, tekniknya bagaimana, pencapaian rencana kita tiap bulan dan sebagainya. Karena manusia dibekali ada akal, ya kan? Sering sama afala ta'qilun afala tatafakkarun. Apakah Anda enggak gunakan pikirannya, otaknya? Apalagi perusahaan, kemarin saya dengar, saya lihat sudah ada rangsangan untuk panjenengan kenaikan gaji, standar gaji dikatujukan ya, PPA, staf, pimpinan. Kalau pimpinan mungkin agak sedikit lesu, karena kalau saya lihat malah turun dibanding yang lama gitu. PPA naik dari 2,9 standarnya, standar maknya 5,450 kalau nggak salah. PPA staf juga ya yang enggak, mungkin pimpinan, nggak tahu ini saya. Ini artinya ada peluang bagaimana untuk bisa memaksimalkan produktivitas kita, memaksimalkan kita mencari hasil. Kemarin ketika saya datang ngomong, udahlah nggak usah mikir yang lain, mikir bagaimana supaya kebutuhan kita terpenuhi, mikir bagaimana supaya kita mendapatkan pendapatan yang lebih supaya untuk bisa mengcover pengeluaran kita pribadi masing-masing, biaya hidup kita masing-masing. Itu aja. Saya yakin kalau konsep itu tertanam dalam diri kita, ada kerja sementing aku bisa gajian gede bicarane. Tapi dalam tanda kutip tidak menghalalkan segala cara. SOP jalankan, SOP profesional. Kalau SOP profesional nanti kalau melanggar sudah ada polisinya di sini, Pak Karna. SOP syariah saya, walaupun saya nggak punya bedil. Kalau Pak Karna punya bedil ya, punya senjata. Sadur, sanksi, coret, beban. Kalau saya sudah enggak, karena backing saya yang kuasa. Enggak ketemu di sini, nanti ketemu di akhirat. Itu pasti Pak. Tapi ingat, intinya mari kita maksimalkan produktivitas kita, maksimalkan pekerjaan kita dalam bekerja. Jangan sampai kita rugi waktu. Karena sering saya sampaikan kan, coba gunakan katakanlah prinsip dalam agama kita. Kan saya sampaikan, dalam agama Islam mengajarkan bahwa umatnya harus menjadi orang-orang yang sukses semuanya. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat lebih cintai Allah. Sudah ada rumusnya bagaimana supaya katakanlah sukses. Ya. Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Itu konsep atau prinsip. Ya, prinsip. Kemudian bagaimana ketika ada masalah? Allah sudah ngasih rumus, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Artinya jalur bumi dipakai, jalur langit dipakai. Maksudnya kita enak Pak, nggak melundruk seperti sekarang masalah terus seperti itu. Ya, mestinya kita harus lebih the best dibanding yang lain yang hanya satu jalur. Kita dua jalur, jalur langit, jalur bumi. Ketika ada masalah kita nggak mampu di jalur buminya, pasrahkan, tawakal. Karena dalam pekerjaan kan sebenarnya dalam urusan rezeki, tugas manusia hanya kerja Pak. Rezeki itu urusan Allah, ya kan? Karena yang punya rezeki Allah, betul kan? Kita nggak bisa ngatur Allah. Ya, ada kemarin statement dari siapa itu, seorang motivator, jangan kau mengatur Tuhan. Menungso kok makhluk yang ngatur tu Gusti Allah. Ya nggak bisa toh. Tuhan yang mengatur kita. Artinya semua ada ketentuan, termasuk bagian rezeki yang pernah saya sampaikan dalam pengajian
di majelis saya ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kita di umur 4 bulan atau 3 kali 40 hari, kan berarti 4 bulan 40 ya 10 hari, itu Allah sudah tentukan ajal kita, rezeki kita. Maka rezeki sudah dipastikan, Pak. Cuma tinggal kita bagaimana ikhtiar kerja. Bahasanya kalau saya dengan orang-orang majelis di kampung, wis Gusti Allah Gus nyiapkan rezeki dari kemampuan kita ngreteli tok bahasanya. Ngerti gretel enggak? Ngambil kalau jadi ngambil buah pakai bambu greteli. Nyenggeti ya bahasanya wong iki wangon. Gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana triknya ya? Gitulah. Ya sekarang logika, Allah sudah menentukan rezeki kita, yang punya rezeki Allah. Lah kalau kita nggak mau mendekat yang punya rezeki, gimana kan bisa? Bisa sih bisa, Pak. Kita kalau gini, ilustrasi aja. Pak Anton akan mengambil katalah buah mangga punya Pak Karna. Pak Anton, andaikan Pak Anton ngambil buah mangganya Pak Karna di bawahnya Pak Karna, tanpa ngomong pun bisa kan? Satu, tapi dapat 1, 2. Tapi ketika Pak Anton ke Pak Karna, saya izin saya minta ini ya, minta mangganya ya. Oh silakan. Akhirnya kan dapatin lebih dari 1 kan. Nyaman, berapa bisa bawa sekarung. Ya, logikanya seperti itu. Yang punya rezeki Allah. Kalau kita dekati Allah kemudian kita izin pada Allah mendekat, ya insya Allah cara gretel kita, cara nyenggeti buah mangga itu lebih nyaman, tenang, dapatnya banyak. Tapi kalau kita nggak dekat yang punya rezeki, gimana? Kan pernah saya sampaikan, orang nyari rezeki tapi menjauhi yang punya rezeki, masuk akal nggak? Bisa sih dapat, Pak, tapi nggak maksimal. Sama dengan orang sekarang ngejar rezeki tapi nggak mau ibadah, dapat, tapi berkahnya beda. Tapi orang ngejar rezeki kemudian mendekati yang punya rezeki, taat padanya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, insya Allah cara nyari rezekinya nyaman, tenang, hasilnya maksimal. Itu jalurnya jalur langit dipakai, insya Allah. Apalagi RK kayak kemarin isu di tahun 2024 RK-nya nggak kecapek sama sekali. Sekarang mau dinaikkan katakanlah 190 juta. Kalau saya seorang manajer, kemarin aja juga nggak kecapek, sekarang dibebani lagi dengan RK, kira-kira capek lagi apa enggak? Walaupun mungkin dievaluasi, kenapa sih kemarin nggak kecapek, permasalahannya bla 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 bla, nanti di LBC. Tapi kadang-kadang evaluasi kayak rakor awal bulan, saya sampai bosen kok. Rakor awal bulan pimpinan itu nggak ada cerita yang senang. Evaluasi, tapi nggak ada peningkatan bulan berikutnya. Mestinya kalau dievaluasi bulan kemarin katalah Oktober, November perubahan, malah turun. Ya, ini kan berarti yang evaluasi yang salah, apa yang dievaluasi nggak benar gitu ya. Ya. Mestinya, karena apa? Saya yakin sebenarnya ada solusi, tapi nggak yakin, dia hanya menggunakan jalur pikiran, jalur duniawi aja, jalur bumi aja, jalur langit nggak banyak dipakai. Tapi kalau dua ini dipakai insya Allah, ya insya Allah. Ya, makanya ayolah, bagaimana sih kita menata hidup kita, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan kita sehari-hari. Ingat, kita kerja betul nyari rezeki, tapi ingat banyak yang punya rezeki. Yang kedua, ingat kita hidup dilahirkan dan ada kematian, dan kita ada saatnya nanti akan pindah ke alam akhirat. Itu tujuan ending akhir kita hidup. Maka kemarin saya pernah mendengar pengajian, siapkan akhiratmu dari sekarang. Nek wong ngejar akhiratnya insya Allah dunianya dimudahkan. Tapi mengejar akhirat tok orang gelem kerja ya salah. Nggak bisa. Ya, harus seperti itu. Maka dalam kerja, dalam cari rezeki, dalam mencari kehidupan dunia, ada rencana, ada planning, kemudian udah ada katalah processing, evaluating, ya, sampai controlling, sampai yang terakhir tujuan kita apa. Mestinya dalam kehidupan kita juga ya, saya hidup pasti akan mati, dan nanti kematian adalah ujung kehidupan di dunia, dan kita akan kembali ke rahmatullah. Pasti Allah tanyakan apa yang kita peroleh selama di dunia. Jangan-jangan kita nyari mutiara sebanyak mungkin,
apalagi yang nggak nyari. Wong yang nyari sebanyak mungkin ketika di ending akhir kemudian bisa nggak dapat juga bisa. Ya, saya nggak menjelekkan orang ahli ibadah. Ada hadis ketika ada seorang dalam sebuah riwayat itu orang ahli ibadah, ahli ngaji, ahli tahajud. Kemudian ada orang satu lagi yang ahli dosa, banyak maksiat, membunuh orang udah ratusan. Tapi ketika di ending akhir dia bertaubat-taubatan nasuha, minta kepada Allah. Ketika di pengadilan Allah, siapa yang diputuskan masuk surga? Bukan yang ahli ibadah, tapi yang masuk surga adalah orang yang ahli dosa. Ya jangan diambil mentahnya, wah jangan berarti aku dari dosa baik pak, kok dari tobat. Bukan itu. Nanti ada kisahnya ketika digoda setan, dia seorang ulama, diceritain kayak gitu, kemudian dia berdosa, buat dosa aja, nggak usah ibadah lah. Nanti di ending akhirnya saya taubat. Sebelum dia taubat sudah mati duluan. Dia suul khotimah. Ya sekarang mestinya bukan berarti menjelekkan orang yang ahli ibadah kemudian tidak masuk surga, ahli bidah nggak masuk surga. Enggak. Dalam riwayat itu kenapa Anda tidak masuk surga? Salatmu bukan untukku. Ibadahmu bukan karena aku, kata Allah. Tapi karena kamu kepengen dianggap soleh, karena kepengen dianggap alim, mentang-mentang SAG kudunya alim, umpaman seperti itu ya. Ya yang lebih baik kita ibadah tapi ikhlas lillahi ta'ala. Ya sebagai bekal kita, insya Allah Pak, insya Allah. Dan itu akan menghantarkan proses bagaimana kita mengais rezeki. Ya. Di beberapa KCP di produk-produk yang lain ketiga kan yang prihatin sekali, saya sering menyampaikan, monggo lah. Ya, kita merasakan sama realitas yang terjadi di perusahaan kita ini, monggo. Kita semangati diri kita masing-masing. Kita ubah mindset kita, yang penting bagaimana memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Wong kita katakanlah target nggak kecapai, PHU minus, SKM tinggi, bosnya tetap sugih wae, ya kan? Yang sengsara kan kita. Ya, bagaimana sekarang memikirkan diri kita sendiri, jangan usah mikir kita masing-masing, karena kita butuh untuk hidup, ya butuh kesejahteraan dan sebagainya. Udahlah seperti itu aja. Kalau ada masalah-masalah yang ada tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan Allah, ibadah perkuat, insyaallah lah. Ya. Kalau toh barangkali tidak hasil yang kita peroleh di sini tidak maksimal, khusus di produk mingguan, kalau di sudah ada peluang bagus ya, kenaikan gaji standar dan sebagainya. Dibanding dengan K3 kan, K3 masih standar udah dinaik, padahal lagi empot-empotan dan sebagainya. Kami menyampaikan silakan punya usaha lain, sampingan yang lain yang tidak mengganggu pekerjaan kantor, boleh. Karena target kita tercapai, bagaimana gaji kita tiap bulan itu maksimal, kebutuhan hidup keluarga kita terpenuhi. Ini aja, insya Allah. Siapa yang akan berpikir seperti itu Pak? Ya. Kalau bisa punya usaha yang lain, yang penting tidak mengganggu perusahaan. Insya Allah. Ya. Kenapa kalau kita mengandalkan perusahaan dan sebagainya belum maksimal, banyak masalah dan sebagainya, ya monggo. Apa selamanya kita seperti itu? Ya kalau barangkali bisa, ya mungkin idealnya menurut manajemen kayak konsepnya Pak Haji almarhum dulu kan, jadikan TAM ini sebagai lembaga, sebagai perusahaan yang berkesinambungan. Tidak hanya diri kita yang menikmati, anak kita, keturunan kita. Ya. Tapi kalau mungkin barangkali tidak sesuai harapan, ya nggak masalah sih. Tapi kalau mau fokus ya monggo, lebih bagus. Ya. Tapi kalau untuk menopang kehidupan kita apa? Jujur setelah saya analisa dengan lebih jauh, kenapa sih banyaknya kenakalan? Ya karena rata-rata living cost yang tidak tercukupi, biaya hidup yang tidak tercukupi. Tak akui Pak, seorang karyawan di lapangan biaya hidupnya kan tinggi kan? Nggo nang dalan wis luar biasa, mangan nang lapangan ya bensin ya rokok, kan luar biasa kan? Sementara jatah dari kantor segitu. Kalau kita nggak pandai memanage, bahaya. Ya, kayak kasus Magelang dan sebagainya, itu rata-rata saya yakin tidak murni hanya untuk gaya hidup, sehingga alasannya pinjol, alasannya judi online, slot dan sebagainya, itu alibi. Saya yakin rata-rata dipakai untuk mangan sendiri karena realitas gak lolos.
pendapatan rendah, kebutuhan hidup naik, anak semakin gede tambah, ya sekolah tinggi, ya kan? Yang kebutuhan standar aja lah untuk biaya. Misalkan balik kalau nyicil perumahan, nyicil bank, nyicil angsuran motor, masya Allah, tidak mungkin. Makanya kalau toh barangkali mau maksimalkan fokusnya, silakan maksimalkan. Targetkan setiap hari jangan sampai gaji turun. Targetkan setiap bulan jangan sampai gaji terus, kalau perlu naik terus. Gimana gaji saya besok bisa naik? Kalau kemarin saya 3,5 juta, besok harus lebih tinggi lagi. Karena standar maksimal 5,4, kan peluangnya besar. Tinggal cari celah-celahnya di mana sih? PJD-nya, CM-nya, cari-cari. Yang penting jangan menghalalkan segala cara. Biar nggak ngerepoti Pak Karna gitu. Kasihan, Pak Karna juga kerja. Nyari duit juga untuk keluarga, sama dengan saya kan seperti itu. Nah iya. Lo nggak kalau nggak ada sesuatu Pak Karna nggak kerja Pak, dibayar enak, bukan kayak gitu. Saya kan senang ketika di wilayah saya nggak ada masalah. Iya kan? Artinya apa teman-teman semua? Ya lillahi ta'ala lah. Karena permasalahan itu ketika menyelesaikan suatu permasalahan, efeknya kemana-mana, menyengsarakan istri, anak, keluarga, saudara. Apalagi yang pakai SKT besar-besaran kan, rumah orang tua jadi korban, kayak kasus mana apa? Kersana dulu. Kemudian ini juga jual rumah, masya Allah. Magelang, walaupun nggak jadi dibantu oleh keluarga, ditransfer itu 40 juta, 30 juta. Artinya keluarga jadi repot. Apalagi anak istri kita, masya Allah. Ya, jadi itulah. Maka, yolah, ikuti SOP yang ada, aturan yang ada, jujur untuk diri kita. Yakin semua perbuatan yang katakanlah tidak sesuai dengan aturan itu nggak selamanya akan nyaman. Pasti suatu saat sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, suatu saat pasti kecium juga, pasti Pak. Nggak usah lah. Yakin ada yang mengetahui kita. Bukankah kita punya CCTV abadi, Rocket dan Atid? Ingat itu. Ya. Sekali lagi, mari tetap semangati diri kita masing-masing. Apalagi proyek saya tahun 2025, kita nggak tahu tantangannya semakin berat, biaya hidup kita semakin berat. Walaupun sudah ada great peluang bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan kita, raih semaksimal mungkin. Tapi ingat, jangan hanya katalah urusan dunia aja. Ingat, kita akan mati. Kita akan sampai tujuan akhir hidup kita di akhirat. Dan bekal yang diminta oleh Allah adalah amal ibadah kita, bukan yang lain. Maka niati dalam setiap langkah kita bekerja satu ibadah. Karena apa? Amalan-amalan duniawi kalau diniati akhirat bisa berbuah akhirat. Ya. Saya sering menyampaikan, kayak kemarin saya menyampaikan, ya Allah, ada kata orang nyebar brosur aja tak kasih apa masukan, tolong Mas ditambahi niatnya jangan bagi brosur. Apa sih apa tidak ada bedanya dengan leasing. Tidak ada bedanya dengan dealer bagian brosur produk. Emang tujuannya nyari anggota. Tapi kalau kita niatkan nyebar brosur, bismillah saya niat menyebar brosur sambil niatnya dakwah ngajak orang untuk hijrah ke syariah. Lumayan. Dapat amal akhiratnya, dapat duniane pasti. Tapi kalau hanya berbrosur dong, ya dapat duniane dong. Ya mestinya seperti itu. Berulang kali saya sampaikan ya. Silaturahmi ke anggota jangan narik, niat bismillah aku silaturahmi anggota. Ingatkan kewajiban, orang niatnya narik. Nah, narik itu tukang tarik, tukang panteng ya. Mestinya nggak seperti itu. Sehingga ada 2 poin yang kita peroleh ya. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga yang ada di K7 Banyumas senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan dalam segala urusan. Semua rencana kerja kita di tahun 2025 yang akan datang tercapai dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.